Salam sehat. Pada saat ini, kami dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membicarakan topik yang cukup menarik tentang olahraga pasca stroke. Berkaitan juga bagaimana beberapa waktu lalu, tanggal 29 Oktober adalah World Stroke Day. Topik yang kita bahas pada saat ini mengenai bagaimana olahraga berperan dalam penyakit stroke. Apa itu stroke? Adalah serangan yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan gangguan fungsi otak lokal atau global bertahan lebih dari 24 jam disebabkan semata-mata oleh gangguan aliran darah ke otak. Jadi kalau kita mendengar kata stroke, orang biasanya membandingkan bagaimana ada fungsi otak yang terganggu ataupun serangan ataupun penyumbatan daripada otak yang diakibatkan dari gangguan aliran darah otak. Gejalanya apa saja? Jadi ada gejala yang cukup memudahkan kita untuk kira-kira gejala ini adalah gejala stroke. Kapan saya harus berobat? Yaitu face dropping, jadi mukanya jatuh. Kelemahan daripada ekstremitas tangan ataupun kaki. Arm weakness, speech difficulty, kesulitan bicara ataupun pelo. Dan itulah waktunya kita pergi ke rumah sakit. Jadi pentingnya kecepatan dalam diagnostik, dalam pasien sadar kalau ini adalah stroke supaya segera ke IGD, supaya segera mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan yang baik. Bagaimana hubungannya dengan rehabilitasi medik? Jadi kalau rehabilitasi medik adalah pengelolaan medis ataupun rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan penyakit stroke itu sendiri dengan pendekatan neurorehabilitasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan dan memodifikasi gejala yang sisa sehingga si pasien mampu secara fungsional mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas. Jadi bagaimana pasien dengan stroke, dengan keluhan-kelemahan tadi dapat kita obati dengan cepat di rumah sakit. Nah setelah itu banyak pasien stroke mengalami yang namanya disabilitas ataupun kecacatan. Di saat itulah kita mau masuk dengan cepat, dengan segera supaya pasien lebih mandiri secara fungsional, bisa berjalan sendiri, bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga pasiennya akan lebih senang. Apa itu disabilitas dan kualitas hidup? Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik, sehingga dia sulit untuk bekerja ataupun berpartisipasi sebagai masyarakat. Dan kualitas hidup adalah bagaimana perasaan subjektif si pasien mengenai dirinya sendiri, seberapa berkualitas hidupnya. Di sini saya lihat ada gambar orang ataupun pasien disabilitas dengan motor yang sudah dimodifikasi. Jadi kita lihat bagaimana si bapak ini walaupun dengan sakit, dengan disabilitas, apapun itu penyakitnya, entah itu stroke, ataukah lumpuh, atau kakinya cedera, ataupun pasien dengan amputasi kaki, bagaimana dia tetap bisa berkualitas hidupnya, ya ini dengan naik motor, mungkin dengan bekerja, ataupun pergi ke tempat keluarga, ataupun ke tempat pekerjaannya dengan motor. Jadi tetap hidupnya berkualitas, bukan hanya di rumah, tidur karena penyakit itu. Itulah yang mau kita orang rehabilitasi masuk segera, supaya kita mau nanti fungsionalnya akan lebih baik. Jadi bagaimana early rehabilitasi masuk pada saat minggu pertama sehingga nanti adanya penyembuhan fungsional daripada pasien akan lebih kita maksimalkan dengan terapi-terapi yang segera. Ini juga diagramnya bagaimana diagnosa, penanganan, rehabilitasi, dan pemulihan. Kita mau masuk secara dini mungkin untuk memaksimalkan kemampuan fungsional pasien dan juga mencegah komplikasi pasca stroke. Bagaimana rehabilitasi stroke? Jadi ada fase akut, subakut, dan juga kronis. Akut di rumah sakit sampai 2 minggu pertama, subakut 2 minggu sampai 6 bulan, dan fase kronis di atas 6 bulan. Jadi ini bagaimana keluhan-keluhan yang dapat berobat ke rehabilitasi medik seperti lemah setengah badan, gangguan berjalan, gangguan nelan, kognisi, bergantung pada orang lain, gangguan komunikasi, dan kelelahan. Khusus pada saat ini kita mau fokus bagaimana olahraga dapat mengobati keluhan-keluhan seperti ini, terutama keluhan kelelahan. Bagaimana si pasien kita suruh berolahraga sehingga nanti keluhan-keluhan yang lain akan membaik seperti badan yang lemah, gangguan berjalannya akan membaik, dan juga fungsi menelan dan juga gangguan lain-lain seperti gangguan kardiopulmonal, fungsi jantung, fungsi paru-paru akan semakin baik. Jadi pada fase subakut ada banyak pilihan program rehabilitasi. Pada saat ini kita akan berfokus kepada olahraga sebagai salah satu pilihan
program rehabilitasi pada terapi stroke. Dan kapan kita mulai berolahraga? Tentunya setelah fase akutnya selesai. Biasanya setelah 2 minggu pasien dirawat. Jadi pada pasien stroke yang sudah 2 minggu setelah serangan, ayo kita harus berolahraga. Bagaimana olahraganya? Yang nyaman, yang baik, dan juga yang tepat, itu yang harus dicari tahu. Silakan konsultasikan atau kita akan bahas berikutnya pada slide ini. Dalam 10 langkah hidup sehat, jadi ada salah satu poin hidup sehat sesuai dengan Rumah Sakit Advent Bandung, di mana huruf E yaitu energik berolahraga, atau ada juga bahasa Inggrisnya New Start exercise. Jadi bagaimana pola hidup sehat? Ada nutrisi, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Kita mau fokus ke exercise dan juga ataupun energik berolahraga untuk pasien-pasien yang terkena stroke. Jadi bagaimana 10 langkah hidup sehat ini kita tahu ini sebagai pencegahan. Nah, sekarang kita mau coba untuk kita lakukan pada pasien-pasien yang terkena stroke. Apakah itu olahraga aerobik? Jadi exercise, bahasa Indonesia olahraga. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga untuk merangsang denyut jantung dan laju napas agar meningkat dengan cepat selama sesi olahraga. Dikenal sebagai olahraga kardio ataupun aerobik. Olahraga yang membutuhkan oksigen untuk dikirim ke bagian otot yang bekerja. Jadi bagaimana kita memiliki otot di tubuh kita ini? Ada banyak sekali ototnya bekerja. Semua seperti contoh berjalan, tangan bergerak, kaki bergerak, itu semua bergerak demi meningkatkan kerja jantung ataupun napasnya semakin cepat. Jadi heart rate kita atau detak jantung kita semakin cepat dan napas kita semakin cepat. Itulah yang namanya olahraga. Pilihannya apa aja? Banyak sekali. Untuk orang sehat bisa sepeda, bisa lari, bisa skipping, bisa hiking. Jadi pentingnya olahraga aerobik yang kita mau terapkan pada pasien yang terkena stroke. ACSM sendiri dan juga CDC sebagai lembaga di luar negeri sana yang untuk mencegah penyakit disarankan 150 menit olahraga aerobik setiap minggu. Intensitasnya adalah intensitas yang sedang ataupun moderate. Jadi 150 menit ini bisa dibagi dalam beberapa hari. Jadi kalau satu hari minimal 30 menit maka harus berolahraga 5 kali seminggu. Jadi Senin olahraga setengah jam, Selasa libur, hari Rabu berolahraga lagi setengah jam. Tapi kalau bisa olahraganya 60 menit ya hanya butuh 2-3 hari. Nah, ditambah lagi ada olahraga seperti angkat beban. Boleh angkat bebannya bebas saja atau angkat bebannya juga tubuh kita sendiri seperti push up, sit up. Di sini yang mau saya tekankan 150 menit olahraga aerobik itu sudah jadi kesepakatan untuk mencegah berbagai penyakit. Dan ini juga lah yang mau kita pakai untuk pada pasien-pasien stroke. ACSM, American College Sport Society mengatakan bagaimana olahraga aerobik harus sama ya, 3-5 kali per minggu. Di mana tetap satu sesinya 30 menit. Boleh pilihannya karena pasien stroke belum tentu bisa jalan, bisa dipilih. Bisa bagaimana sepeda statis, ataupun sepeda statisnya yang duduk, ataupun bersandar, ataupun tangannya yang bergerak, ataupun juga treadmill. Dengan pengawasan yang bagus daripada para medisnya untuk melatih si pasien. Ditambah lagi tadi ada latihan beban 2 kali dan juga latihan fleksibilitas. Jadi latihan yang tadi memang sudah banyak diteliti untuk pasien-pasien yang terkena stroke, di mana pasien akan mendapatkan berbagai macam keuntungan atas olahraga yang dilakukan. Baik fungsi parunya makin bagus, fungsi jantungnya, ototnya, fungsi kognisinya, fungsi keseimbangannya akan semakin bagus. Dan tadi kualitas hidup pasien juga akan semakin baik dengan yang namanya berolahraga. Ini suatu jurnal dari American Heart Society, American Heart Association, di mana olahraga aerobik ya mirip-mirip desainnya dengan olahraga untuk pasien dengan serangan jantung. Jadi pasien dengan serangan jantung sudah harus direhabilitasi jantungnya dengan berolahraga. Begitu juga dengan pasien stroke dengan tipe-tipe olahraga yang hampir mirip dan dosisnya juga sama. Itu akan membuat pasien dengan stroke akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jadi kalau pasien jantung disuruh berolahraga supaya jantungnya baik, pasien stroke pun dengan teknik dan juga tentang dosis
olahraga yang mirip akan mendapatkan keuntungan yang baik juga. Ini juga ada salah satu penelitian di Rumah Sakit Sutomo di Surabaya, di Universitas Airlangga, bagaimana pasien stroke kita suruh dia pasiennya aerobic exercise di sini dengan sepeda statis, maka akan mengalami perbaikan fungsi kognisi dan juga BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang juga akan membaik. Walaupun di jurnal ini BDNF-nya tidak secara signifikan, akan tapi secara kognisi pasien yang disuruh bersepeda selama di sini pasiennya disuruh bersepeda selama 3 minggu, 2-3 kali seminggu, maka akan mendapatkan kognisi yang lebih baik. Pasien lebih mampu lagi untuk berpikir, untuk bekerja, untuk pemahamannya pasien juga akan semakin baik pada saat dia melakukan yang namanya berolahraga dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan terapi konvensional. Di sini terapinya 3 kali seminggu selama waktu 6 minggu ataupun sekitar sebulan. Jadi kognisi pasien akan lebih baik. Kognisi ini adalah kemampuan pasien untuk berpikir, untuk memahami tugas yang sering juga terganggu pada pasien-pasien stroke. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian dan kedepannya saya yakin akan banyak lagi penelitian-penelitian yang lebih baik lagi dalam kita membuat olahraga ini sebagai salah satu terapi untuk pasien-pasien yang terkena stroke ataupun terkena penyakit kronis. Olahraganya bisa di rumah sakit. Kalau memang settingannya rumah sakit bisa dijaga dengan fisioterapis ataupun dengan paramedis ataupun dengan perawat seperti treadmill di rumah sakit. Itu layaknya bagusnya di rumah sakit yang sudah maju ada bagaimana tempat olahraga ataupun gym, mini gym bagi pasien-pasien yang memang untuk membutuhkan perhatian khusus pada saat berolahraga. Jadi nggak bisa ditinggal langsung ya, karena ada gangguan tadi, gangguan stroke atau gangguan jantung, gangguan irama jantung, gangguan paru-paru. Jadi olahraganya ditemenin oleh orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang tersebut. Jadi olahraganya bisa pakai paralel bar, silakan berjalan, atau yang di sebelah seperti ada gantungan ini di perutnya dan juga di pundaknya. Nama alatnya adalah unweighing, di mana pasien bisa jalan dengan mengurangi gaya gravitasi. Jadi pasien yang dengan kakinya lemah tetap harus bisa bergoyang, berjalan di treadmill dengan alat unweighing ini dan diperhatikan. Ayo Pak, dengan Bapak berjalan di alat yang membantu anti gravitasi seperti ini, maka kesembuhannya akan lebih baik. Ataupun olahraganya di rumah. Mungkin kalau orang stroke, orang belum boleh ya untuk naik sepeda di pinggir jalan ataupun jogging ataupun lari di pinggir jalan. Ya kita mau bagaimana di rumah? Tinggal kita siapkan alat ergometer ataupun static cycle ataupun sepeda statis yang tidak perlu bergerak. Ya, kita akan latih. Kita ajarkan bagaimana berlatih ataupun ya ini di atas daripada tempat tidur namanya arm ergometer. Jadi tangannya bergerak, nanti jantungnya akan semakin cepat. Itu juga sudah termasuk bagaimana berolahraga. Jadi bagaimana pentingnya detak jantung. Jadi penting sekali, ini akan saya ulang-ulang, bagaimana kita berolahraga supaya detak jantung kita ini mencapai target yang sudah sesuai untuk kita berolahraga dan dipertahankan selama 30 menit. Ada beberapa cara, ini salah satu cara yang saya ambil dari The Canadian Stroke Society. Jadi dari negara Kanada ada tabel yang membantu kita seberapa banyak sih detak jantung kita pada saat kita berolahraga. Jadi harus kita hitung detak jantung istirahat. Jadi detak jantung istirahat adalah detak jantung pada saat kita bangun pagi. Bisa dengan alat pulse oximeter ataupun dengan kita hitung manual. Nanti kita lihat detak jantung kita pada saat kita bangun pagi, detak jantung yang lambat. Lalu kita kalikan. Misalnya kita itu berolahraga 40% dari target heart rate reserve. Jadi di sini ada garisnya ya. Kalau kita ambil contoh dari gambar yang paling kiri di mana detak jantung istirahatnya 60 dan kita mau program latihannya itu di 40%, di mana itu sangat nyaman sekali buat pasien. Sangat pasien juga tidak terlalu ngoyo berolahraga. Jadi detak jantungnya untuk resting heart rate 60, pasien dengan umur 50 tahun maka dia harus berolahraga sampai detak jantungnya 105 kali per menit. Dipertahankan selama setengah jam. Jadi yang paling kiri ada garis warna ungu 40% dari targetnya kita. Kita ambil dari bawah umur 50 tahun nanti ketemu heart rate kita
berolahraga 105. Jadi saat kita berolahraga 105 kali semenit itu dipertahankan selama setengah jam. Supaya kita merasa lebih bugar, ataupun kita merasa nanti lebih sedikit berkeringat, ataupun kitanya mungkin agak sedikit capek ya. Nah, itulah yang mau kita kejar pada saat kita berolahraga. Jadi gimana cara cek denyut jantungnya? Jadi ada beberapa cara di sini, tinggal tangannya ditaruh sejajar dengan jari jempol kita, lalu kita hitung nadi kita. Kalau hitungnya 6 detik, kalikan 10. Kalau hitung nadinya sampai 10 detik, tinggal dikalikan 6. Yang tadi ya, kalau misalnya pasiennya tadi stroke, target 105 kali dalam semenit. Itulah target kita berolahraga. Nggak boleh sampai 150 ataupun sampai 160 kali semenit. Itu untuk orang normal. Tapi kalau orang dengan stroke, kita akan ukur detak jantungnya itu sesuai dengan program ataupun target berolahraga kita tadi, intensitas moderate. Nah, bagaimana cara lain? Dengan smartwatch silakan dibeli. Ini harganya juga tidak terlalu mahal. Walaupun memang akurasinya memang agak sedikit berbeda, tapi ini juga akan membantu kita pada saat kita berolahraga, kita mau sesuai dengan target heart rate kita yang kita mau lakukan. Atau ya silakan datang ke dokter. Ini salah satu diagram yang sangat bagus lagi dari European Society of Cardiology, di mana ya harusnya ditanya sama dokternya, dokter, saya detak jantungnya seberapa banyak saya boleh berolahraga. Ini adalah diagram untuk pasien dengan penyakit jantung, di mana diagnosa, nomor 1 diagnosa, lalu nomor 2 risk stratification, di mana kita mau menempatkan strata resiko daripada pasien. Bolehkah pasien detak jantungnya lebih dari 105, di 130 ataupun 150? Nanti akan dibicarakan juga dengan dokternya, mungkin dengan dokter jantung, dengan dokter sarafnya juga, dengan dokter rehab juga. Lalu kita akan melakukan yang namanya treatment. Kita buat olahraganya 3 kali seminggu, jangan lupa 30 menit, dengan segala macam penyakit yang bisa kita suruh olahraga, seperti penyakit jantung bawaan, kehamilan, kardiomiopati. Memang ini settingannya untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, tapi inilah budaya seperti ini yang harus juga dilakukan pada pasien stroke. Jadi diperiksa detak jantungnya berapa, lalu kita berikan olahraga yang sesuai dengan pemeriksaan kita, sesuai dengan diagnosis maupun risk stratification yang baik. Sebagai pencegahan stroke juga, nah, jadi bagaimana tadi olahraga dipakai untuk menterapi stroke fase subakut dan juga kronis. Bisa juga dipakai untuk pencegahan stroke. Di sini kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah memberikan jargon cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelolalah stres. Jadi bagaimana di sini olahraga kita ambil dari huruf R-nya, di mana rajin aktivitas fisik. Di mana tadi aktivitas fisik harus sesuai, yaitu 150 kali semenit ataupun sehari 30 menit selama 5 kali seminggu. Itu yang harus kita buat sebagai pola hidup kita, baik yang sehat maupun yang sudah berpenyakit stroke. Karena ini memang secara penelitian sudah dapat dipakai untuk mencegah penyakit stroke. Jadi penting kita untuk berpola hidup sehat, terutama budaya dalam berolahraga ini. Ada kata-kata energik juga, energik berolahraga. Jadi olahraganya harus memang sampai capek, harus dengan penuh energi, harus detak jantungnya sesuai dengan yang kita mau, di mana moderate intensitas. Tadi kita sudah lihat tabelnya, silakan dipakai 105 kali semenit. Atau ya silakan tanya ke dokter, dok, saya mau olahraga dok, berapa detak jantung saya yang bagus, yang saya harus capai supaya saya lebih sehat lagi. Inilah bagaimana kita mencegah stroke, yaitu dengan cerdik. Di mana R-nya kita mau rajin aktivitas fisik. Dan ini sejalan dengan program Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu dengan pola hidup sehat, di mana kita mau E-nya energik berolahraga. Dan sebagai kesimpulan, stroke sebagai salah satu penyakit yang dapat dicegah. Ini memang kita akan ulang-ulang bagaimana segala macam penyakit, lifestyle disease dapat dicegah dengan pola hidup yang baik. Jangan sampai kita terkena stroke, karena kalau kita terkena stroke, nanti kita bisa berisiko untuk terkena stroke lagi. Dan juga stroke bisa menyebabkan yang namanya tadi disabilitas ataupun kecacatan, sehingga kualitas hidup kita menjadi kurang puas, nggak bisa bekerja,
nggak bisa ke kantor, nggak bisa kumpul-kumpul berkeluarga. Itulah yang dapat kita dapatkan, yang dapat pasien-pasien stroke alami kalau kita sudah terkena penyakit stroke. Pentingnya penanganan stroke yang komprehensif, jadi kami dari segi rehabilitasi, ada banyak sekali, ada luas sekali kita mau mengobati. Pada saat ini kita fokus terhadap bagaimana olahraga juga dapat membantu pasien stroke, terutama untuk keluhan seperti ototnya yang lemah, seperti gangguan berjalan, dan juga keluhan kelelahan ataupun fatigue. Tapi tetap juga ya, obat-obatan juga penting di sini. Penting bagi kita untuk konsultasi terhadap dokter sarafnya, dokter penyakit dalamnya, karena ada beberapa obat yang memang harus secara rutin, secara jangka lama dimakan untuk mengkontrol stroke ini supaya tidak terjadi hal-hal yang lain. Olahraga sebagai terapi dan penjagaan stroke untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Jadi bagaimana kita mau terus bergerak, kita terus berolahraga supaya badan kita semakin sehat, karena banyak sekali hal-hal yang baik, efek yang baik daripada berolahraga kalau kita dapat rutin lakukan sebagai pola hidup kita sehari-hari. Jadi terima kasih, join the movement. 1 dari 4 orang dewasa akan terkena stroke. Tapi dengan kita hidup aktif, kita akan menurunkan resiko daripada penyakit ini. Tetap hidup sehat, tetap bergerak, tetap berolahraga. Selamat Hari Stroke. Ini kita ambil nih, World Stroke Day, Oktober 29, supaya kita tetap ingetin teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah terkena stroke maupun yang memang sudah berisiko terkena stroke, supaya tetap hidup sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih.